Pemirsa, selalu ada hikmah. Baik lagi dengan narasumber kita yang luar biasa, Abah Dindin ya. Dan kali ini beliau juga udah bawa produk-produknya nih, Bah. Kasih lihat dong, Bah, ada apa aja, Bah? Ya, di sini Ini mau kotak tisu ya? kotak tisu, ini paper bag atau goodie bag ya. Ini semua Iya. terbuat dari sampah kok. Jadi ini dari Dari yang sampah sampah rumah tangga itu ya? rumah tangga, kertas-kertas bekas, kemudian organiknya, pelepah pisang, eceng gondok, rumput kering, daun kering yang biasa dibakar, dibuang, kita olah jadi produk-produk ini. Ya kok. Allah. Ini penting nih kan, bahkan jadi estetik kalau misalkan Ya. pengen dibikin buat kado kadang. Betul. Sampai ada yang harus bikin loh. Saya harus beli ke mall nih kalau Mall, pengen jadi ya. kayak gini buat kado. Ya. Ini sekarang bikin sendiri. Nah ini kan apa namanya kita memanfaatkan. Jadi gini kok konsep kita itu sebetulnya ternyata merubah stigma. Iya. Masyarakat itu menstigma anak-anak jalanan itu sampah kota, sampah Masyarakat orang nyebutnya ya. Sampah tentu saja sampah juga di stigma negatif kan. Nah ternyata ini yang menyampaikan anak-anak. Kalau negatif min kali min itu harus plus. Betul, negatif kayak negatif Nah, jadi kita tunjukkan plusnya di mana. Nah, inilah hasil plusnya gitu. Masya Membuat Allah. produk gitu. Ini dijualnya di mana, Pak? Ini kita punya distributor, ada toko online. Sekarang itu konsepnya justru perusahaan-perusahaan mitra kita itu memberikan sampahnya ke kita, diolah, dibikin produk, produknya digunakan lagi, dibeli oleh mereka. Iya, ini ada brandnya nih. Ya. Jadi kalau nggak kasih lihat ya. Dan ini berarti udah pesenan ya, udah. Pesanan ya. Dan anak-anak ini pada akhirnya bisa sharing kok dari Aceh sampai Papua mereka sharing ke masyarakat-masyarakat itu. Saya endus nih. Karena dari sampah, tapi nggak bau. Nggak bau, Dipegangnya ya. juga. Masya Allah, ada caranya ya untuk Ada ngolahnya. caranya, Ya. betul. Bapak dulu yang ngajarin siapa sampai bisa ngolah itu? Awalnya ini kita iseng-iseng tadi. Nah, kebetulan ada salah satu anak nemu buku tentang daur ulang sampah untuk menjadi kertas seni. Oke. Nah, itu buku bekas itu kita pelajari, anak-anak yang Dibaca ngajar. bareng-bareng. Di bareng-bareng kita praktekkan siang malam. Sampai akhirnya kita datangin si penulisnya. Nemu di mana bukunya? Ada yang Sampah, buang di jalan. ada yang buang Ya dengan diambil oleh anak kami ini. Bisa dengar si Roni namanya gitu. Plot twist. Ya. Itu Sekarang udah dipelajari. gede, udah dewasa kali Udah ya? menikah. Udah ya. menikah. Awalnya dia dulu nemuin, pelajarin. Pelajari. Ada nama penulisnya sampai akhirnya dicari. Ya, saya Ketemu? saya datangin, bahkan akhirnya kita jadi mitra pasar. Kita Belajarin. nyuplai ke beliau di Itu Bandung. padahal udah dibuang loh pemirsa. Kalau udah plot twist dari Allah, ketemu bukunya, betul. dibaca, pelajarin dan jadi pahala jariah bagi beliau karena sekarang sekian banyak. Amin. Sudah berapa anak jalanan yang udah pernah terlibat dari awal 22 tahun yang lalu? Ya, mungkin udah lebih dari 1.200 lebih. 1.200. Ya, Insya Allah. gitu. La haula wala quwata illa billah. Sekecil-kecilnya tuh anak umur berapa memang, Pak? Kalau dulu memang usia di bawah usia sekolah juga ada, karena kita tahu lah ya di jalan itu Iya. ada yang anak kecil malah dieksploitasi dan lain-lain. Nah, biasanya justru anak itu ikut ke kita karena merasa ingin dilindungi tadi, merasa ingin punya keluarga gitu. Walaupun ujung-ujungnya kita suka di demo atau suka dimarahin sama yang Diintimidasi dong. Iya. Lu ngambil anak-anak suka gua tuh. diancam dulu gitu. Sampai pernah bentrok fisik pernah, Pak? Pernah, mereka bawa senjata segala macam pernah, tapi ya itu kita kan modalnya merangkul. Iya. Jadi kadang-kadang dengan bahasa apa istilahnya, ya kita merangkul pendekatan kekeluargaan itu mereka luluh juga akhirnya. Tapi kalau Itu dia. sama-sama keras mungkin nggak Iya, tahu api tuh. sama api ya kebakaran ya. Terus akhirnya sekarang sudah berdiri yayasan namanya Kumala. Nah, ceritain dong Pak, Kumala ini asal namanya dari Nama mana? Kumala itu ya nama istri sebetulnya Aslinya nama aslinya. istri. Kenapa pakai nama istri? Karena harapannya dulu biar saya nggak banyak dimarahin tuh sama istri. Kadang-kadang beras di rumah. Sering dimarahin. Iya kan kita sering ngambil beras di rumah, ngelewat sama anak-anak, ambil makanan. Istri pulang kerja, makanan udah habis. Ya Allah. Nah itu pun anak-anak yang ngasih ide. Biar Senama si ibu nyonya aja. nggak marah katanya. Udah namanya kita pakai nama yayasan. Oke, bisa. Tapi ada Efektif kepanjangannya. ya? Ada kepanjangannya, kepanjangannya apa tuh? tuh kreatif usaha mandiri alami. Masya Allah. Akhirnya itu Jadi akhirnya setelah berdirinya tahun berapa Pak? 2008.
Oh, 2008, 2008 ya. mulai kan 2003 ya, ada 2003, jeda 5 tahun. ya. Dan sudah program, ada apa aja tuh program yang di Kemala dari tahun 2008? Kita awalnya kan gini, bagaimana anak-anak itu di tempat kita aktivitas segala macam, tapi kadang-kadang ada penolakan dari orang tuanya. Mereka nggak mau anaknya di yayasan karena nggak merasa bukan anak jalanan menurut mereka ya. Iya. Nah dulu dari 2003 juga kita udah mulai pengajian malam Jumat. Karena saya bukan ustadz, bukan ahli agama yang bisanya cuma baca yasin, ya kita ajak anak-anaknya. Dan itu sampai sekarang. Masya Allah. Jadi itu menjadi media untuk kita membina, memberikan nasihat. Di jalan ngaji? Ya kadang di jalan, kadang di mana saja. Masya Allah. Dan kenapa milihnya di Jakut yang orang bilang keras ya? Saya kalau ngelihat Jakut itu ada anak-anak yang kalau malam tuh berusaha nyetopin truk, Betul, yang naudzubillah malah jadi kelindes. Ya justru kita melihat tadi potensi tadi. Saya melihat di Jakarta Utara banyak anak-anak jalanan yang sebetulnya buat saya itu potensi. Mereka jarang sakit, jarang ngeluh, selalu happy. Ya itu potensi buat kita. Akhirnya kita pilih di Jakarta Utara. Dan kemudian ya lama-lama masyarakat pun yang tadinya menolak menjadi mensupport, mendukung, bahkan Pemdanya juga. Pendidikan mentalnya gimana Pak? Karena mereka mungkin nggak pernah ngerasain ya pendidikan yang formal, terus ngerasa oh ternyata nyari duit itu tinggal ngamen, nyanyi atau naudzubillah bahkan nggak tahu ya di luar sana mungkin ada yang malak atau apa. Ya caranya kalau di kita sederhana ya, semua itu harus melalui kegiatan produktif. Nggak bisa kita pakai sistem kelas gitu ya, diceramain dan lain-lain. Mereka dikasih kegiatan produktif. Nah, ketika mereka melakukan aktivitas produktif, di situ kita masuk. Biasanya didengar. Kita misalnya tentang kedisiplinan, tentang mental dan lain-lain, jangka panjang harus dipikirin untuk masa depan, itu biasanya di situ. Nah, seperti itu. Jadi dan yang terpenting adalah contoh. Kita hati-hati berbuat sedikit saja salah ditiru oleh mereka karena kita udah dianggap figur kan. Mereka meninggalkan jalanan terus pindah ke tempat kita yang dijadikan figur. Ditokohkan juga. Ya makanya. Yang ibarat yang megang di situ. Ya, betul. Yang akhirnya ngasih makannya juga jadi iya ya. Jadi akhirnya Masya Allah ya ngejaga diri. Nah gitu pemirsa, Masya Allah udah banyak sekali manfaat. Tadi sudah 1.200-an anak yang bahkan sudah ikut terlibat dan punya karya. Kalian penasaran dengan hikmah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah.